Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 9 Mei 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amos 9 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Keunikan Pondok Daud. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat firman itu baik-baik, itu nubuatan yang Allah sampaikan kepada umat Tuhan melalui Nabi Amos. Dan ada beberapa hal yang Allah benar-benar mau melakukannya dengan pondok Daud. Karena pondok Daud ini unik. Saya mau kasih tahu buat saudara keunikan yang pertama sebelum saya masuk pada inti pembahasan. Daud itu membangun pondok Daud berbeda dengan bait Allah yang dibangun Salomo. Salomo membangunnya ada 3 bagian. Ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Tetapi Daud membangunnya hanya ada 1 ruang. Pondok Daud itu seperti tenda atau kemah yang ketika saudara dan saya melihat ke dalamnya itu hanya ada 1 ruangan. Itu uniknya apa yang dibangun Daud dan berbeda dengan yang dibangun Salomo. Keunikan yang kedua, kalau di dalam bait Allah yang dibangun Salomo, untuk masuk pada ruang maha kudus hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau di dalam pondok Daud, semua orang boleh masuk di dalamnya. Itu keunikan dari pondok Daud. Tapi kita mau lihat yang ketiga, karena uniknya pondok Daud, Allah kemudian berhasrat, berkeinginan untuk membangun kembali pondok Daud. Di dalam firman Allah tidak pernah berfirman bahwa dia mau membangun kembali bait Allah yang dibangun Salomo yang sudah rubuh. Tapi dia mau membangun kembali pondok Daud yang sudah rubuh atau runtuh. Kita mau lihat di poin 3 ini. Mengapa Allah mau membangun kembali dan apa yang Allah lakukan. Saya mencatat ada 2 hal di poin yang ketiga yang Allah mau lakukan. Ada banyak hal tapi saya hanya mau membahas 2 hal yang Allah lakukan. Yang pertama, Allah mau membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh. Jadi di dalam Amos 9 ayat 11 tuh Allah bilang dia mau membangun yang sudah roboh. Ada bagian-bagian yang dibangun Daud di dalam pondoknya yang ternyata Allah melihat sudah roboh pada gereja Tuhan, pada umat Tuhan. Sehingga firman ini Allah sampaikan kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan melalui Nabi Amos, bahwa dia yang akan membangun kembali yang sudah runtuh pada pondok Daud itu, yang sudah roboh. Dan apakah itu? Pujian, penyembahan, dan doa. Di dalam pondok Daud yang dahulu kala, itu pujian, penyembahan, dan doa itu berlangsung non-stop 24 jam. Bukan dengan orang yang sama, tapi lebih dari 200 orang Daud menugasinya bergantian untuk membangun pujian, doa, dan penyembahan di pondok Daud itu. Dan Allah menantang saudara dan saya di saat ini. Gereja Tuhan secara fisik, gereja Tuhan secara rohani, saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang hidup. Dia bilang dia mau itu dibangun kembali. Dia bilang dia mau pujian, penyembahan, doa itu dibangun kembali. Yang sudah roboh dibangun kembali. Tahu yang roboh? Yang roboh itu berarti nol, rata dengan tanah. Artinya dia tahu ada gereja Tuhan tidak lagi menghidupi pujian, doa, dan penyembahan. Bahkan dia tahu ada gereja Tuhan secara rohani, saudara dan saya secara eklesia adalah gereja Tuhan yang mungkin saja tidak lagi menghidupi doa, pujian, dan penyembahan di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, atau dalam pelayanan, bahkan dalam gereja kita. Dan kita ditantang hari ini, mari bangun kembali itu. Tuhan mau membangun itu kembali di dalam kita sebagai gereja rohaninya, gereja yang hidup, bahkan di dalam gereja-gereja kita secara fisik. Itu 3A yang Allah mau bangun. Yang kedua, 3B, apa sih yang Allah mau lakukan dengan pondok Daud yang unik ini? Dia bilang di dalam Amos 9 ayat 11 bahwa dia akan menutup pecahan
kata menutup pecahan berarti ada yang bolong. Allah tahu pujian, doa, dan penyembahan di dalam gereja-gereja secara fisik di zaman ini banyak yang bolong. Maksudnya apa? Tidak terjadi secara full 24 jam. Itu bicara tentang pecahan yang mau Allah tutup. Artinya Allah rindu ada doa, pujian, penyembahan yang dikerjakan dalam gereja Tuhan itu terjadi seperti zaman dulu, di mana Daud membangunnya di dalam pondok itu bagi Allah. Dan Allah ingatkan saudara dan saya, itu dikerjakan bukan oleh satu orang, tapi oleh banyak orang secara bergantian. Ini tantangan bagi gereja Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pecahan yang sama juga mungkin saja terjadi bagi saudara dan saya secara eklesia. Kita adalah gereja Tuhan, eklesia, gereja yang hidup. Mungkin tidak 24 jam, tapi Allah sedang menantang saudara dan saya. Masih adakah doa, pujian, dan penyembahan yang kita lakukan setiap hari? Ataukah yang keluar dari kita hanya banyak bekerja, banyak melakukan aktivitas daging, lalu kita lupa tentang pujian, doa, dan penyembahan kepada Allah? Karena itu adalah bagian yang harus kita berikan kepada Allah. Doa, pujian, penyembahan itu suatu pemberian yang harus kita berikan kepada Allah. Dan Allah rindu itu dibangun kembali. Tutup pecahan itu. Yang bolong-bolong pujian, doa, dan penyembahan, Allah katakan hari ini tutup pecahan itu. Karena waktu Daud membangunnya nggak ada yang bolong-bolong. 24 jam itu non-stop. Mungkin saudara akan berkata buat saya saat ini, wah Bu, kalau sendiri nggak bisa. Saudara dan saya tidak perlu duduk secara formal lalu mulai lakukan doa penyembahan secara 24 jam tanpa kerja dan lain-lain. Tapi kita perlu menjaga hati kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita untuk terus melakukan doa, pujian, dan penyembahan di mana saja saudara dan saya berada. Bukankah kita adalah baitnya Allah? Bukankah kita adalah gereja? Dan Allah mau itu ada di dalam kita. Kita bisa membangun pondok Daud rohani di dalam kita, yang dimana di dalamnya berada pujian, doa, dan penyembahan yang berlangsung terus menerus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menantang saudara dan saya untuk melakukan ini. Melalui firman hari ini kita disadarkan bahwa ternyata kita juga ada yang bolong-bolongan. Bahkan mungkin hari ini masih ada orang yang sudah tidak lagi memuji, berdoa, dan menyembah Allah karena mungkin terlalu banyak masalah, tekanan, proses di dalam hidup ini. Tapi firman hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa Allah rindu membangunnya di dalam kita. Di dalam kita sebagai gereja yang hidup. Di dalam gereja-gereja saudara dan saya secara gedung. Di dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Yang paling terakhir, saudara tahu keunikan dari Pondok Daud adalah apa yang terjadi di Pondok Daud itu sama dengan yang terjadi di surga. Di surga kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, di sana Alkitab mencatat intinya begini, siang malam orang-orang yang ada di sana bahkan para tua-tua itu menyembah Allah siang dan malam 24 jam penuh. Ketika raja itu duduk di takhta dan puji-pujian itu diberikan kepada sang raja itu. Dan Tuhan juga melihat hal yang sama terjadi di Pondok Daud di zaman dulu. Makanya mengapa Tuhan rindu membangun kembali Pondok Daud? Karena Tuhan mau apa yang dikerjakan oleh Daud yang sama dengan yang terjadi di surga itu juga dilakukan oleh saudara dan saya. Ingat, aktivitas yang terjadi di Pondok Daud persis sama dengan aktivitas yang terjadi di surga. Itu benar-benar terjadi sama persis aktivitasnya. Pujian dan penyembahan diberikan kepada Allah siang dan malam. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di Pondok Daud zaman dahulu itu adalah pelatihan di bumi, supaya waktu saudara dan saya sampai di surga, kita tidak kaget karena kita sudah terlatih di bumi. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini, belajar pada apa yang Tuhan katakan lewat Amos 9 ayat 11, bahwa dia mau membangun kembali Pondok Daud yang sudah runtuh. Dia mau menutup pecahan itu supaya doa, pujian, penyembahan itu tidak lagi bolong,
bahkan itu terus naik kepada alat terus menerus selama 24 jam melalui apapun yang saudara dan saya kerjakan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam membangun kembali Pondok Daud Rohani di dalam kehidupan kita. Amin.